Pada tahun itu, Padang Arafah bukan sekadar tempat wukuf, tapi jadi saksi saat seorang nabi terakhir berdiri di hadapan lebih dari 100.000 manusia. Ia tak membawa pasukan, tak menuntut tahta, tapi kata-katanya mengguncang dunia. Bukan perintah perang, bukan ajakan pemberontakan, tapi sebuah khotbah yang akan dikenang manusia selama masih ada waktu. Hari itu, langit mencatat pesan terakhir dari utusan Tuhan. Khutbah penutup dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasiat yang ditujukan bukan hanya untuk mereka yang hadir, tapi juga untuk kita yang hidup hari ini. Tidak ada peringatan resmi, tidak ada pengeras suara, tapi semua orang tahu ini bukan hari biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di atas punggung unta Kashwa. Di sekelilingnya manusia dari seluruh penjuru jazirah, lelaki dan perempuan, merdeka dan mantan budak. Mereka tak datang karena undangan, mereka datang karena cinta. Beberapa di antara mereka menatap Nabi dengan dada yang berat, karena mereka tahu ini mungkin kali terakhir mereka melihat wajah itu. Wajah yang dulu dibela di medan Badar, wajah yang dulu ditangisi di Uhud, wajah yang selalu menyebut, "Umatku, umatku." Lalu suara itu terdengar, tidak lantang, tapi dalam, tidak marah, tapi tajam. Wahai manusia, semua mata terpaku, semua telinga terbuka, karena semua tahu kata-kata berikutnya bukan sekadar khotbah, tapi wasiat terakhir dari mulut manusia terbaik yang pernah menginjak bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka khutbahnya dengan kalimat yang menyayat hati. Wahai manusia, dengarkan ucapanku dengan baik, karena aku tidak tahu apakah aku akan dapat bertemu kalian lagi setelah tahun ini. Di tempat ini, kalimat itu seperti petir. Satu persatu, para sahabat menunduk. Tak ada yang bersuara. Yang terdengar hanya napas tertahan dan dada yang bergetar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah suci, sebagaimana sucinya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Dunia Arab kala itu dipenuhi dendam darah dan perebutan harta. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan satu kalimat menghapus budaya pembalasan. Tak ada lagi darah yang boleh ditumpahkan seenaknya. Tak ada lagi harga diri yang boleh diinjak. Lalu beliau berkata, segala bentuk riba dari zaman jahiliyah telah aku batalkan. Dan riba pertama yang aku batalkan adalah riba pamanku sendiri, Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Segala dendam dan pembalasan darah dari zaman jahiliyah telah aku hapus. Dan darah pertama yang aku batalkan adalah darah keluarga Rabi'ah bin Harits. Bayangkan, seorang pemimpin yang mulai dari keluarganya sendiri. Tak ada nepotisme, tak ada kekebalan hukum. Semua setara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau memperingatkan, sesungguhnya setan telah putus asa untuk disembah di negerimu ini selama-lamanya. Tapi dia masih berharap ditaati dalam perkara-perkara kecil yang kalian remehkan. Ini bukan sekadar pesan spiritual, tapi peringatan bahwa kejatuhan umat tak selalu datang dari hal besar, tapi dari dosa-dosa kecil yang dibiasakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat topik yang jarang disentuh zaman itu. Wahai manusia, perlakukanlah para wanita dengan baik. Mereka adalah amanah di sisi kalian. Kalian mengambil mereka dengan amanah Allah dan menghalalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Kalian memiliki hak atas istri kalian, dan mereka pun memiliki hak atas kalian. Di zaman ketika wanita dianggap barang warisan, Nabi menempatkan mereka sebagai makhluk terhormat, dilindungi, dimuliakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, wahai manusia, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim mengambil sesuatu dari saudaranya, kecuali dengan kerelaan hati. Janganlah kalian kembali kafir setelahku. Sebagian kalian memukul leher sebagian yang lain.
Kalimat ini bukan hanya soal fisik tapi juga hati. Janganlah umat Islam saling menzalimi. Janganlah kita saling menjatuhkan dalam bisnis, politik, ataupun dakwah. Dan inilah bagian yang mengubah sejarah dunia. Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian satu dan Bapa kalian satu. Kalian semua berasal dari Adam dan Adam dari tanah. Tidak ada kelebihan orang Arab atas non-Arab atau non-Arab atas orang Arab. Tidak ada kelebihan orang putih atas hitam, atau hitam atas putih, kecuali dengan takwa. Bukan warna kulit, bukan suku, bukan bahasa, bukan gelar. Yang membedakan manusia hanyalah ketakwaannya kepada Allah. Khotbah itu disampaikan 14 abad yang lalu. Tapi dengarkan baik-baik, apakah kita benar-benar sudah menjaganya? Kita hidup di zaman ketika harga diri dihina demi viral. Ketika jiwa-jiwa dikorbankan demi ambisi, ketika riba dirayakan, dan perempuan kembali dijadikan objek. Rasulullah SAW pernah berkata, "Jangan kembali kafir setelahku. Sebagian kalian memukul leher sebagian yang lain. Tapi lihatlah, dunia hari ini. Umat Islam saling memaki, saling menjatuhkan, bahkan nyawa menjadi tumbal nafsu dunia, atas nama kebenaran yang hanya mereka yakini sendiri." Tapi khotbah itu belum hilang. Kata-kata Nabi masih hidup. Dalam hati yang bersih, dalam jiwa yang takut pada Tuhan, dalam tangan-tangan yang tulus berbuat baik. Rasulullah SAW tak mewariskan istana, tidak juga harta, tapi beliau mewariskan petunjuk, sebuah peta jalan untuk menjadi manusia seutuhnya. Maka, dari khutbah terakhir itu, tersisa satu pertanyaan. Apakah kita mau menjadi umat yang benar-benar beliau rindukan? Atau hanya jadi nama yang disebut, tapi tak pernah mengikuti jejak? Rasulullah telah menyampaikan. Sekarang, giliran kita yang menjawab. Mungkin kamu pikir ini sudah cukup, tapi di video berikutnya, ada satu fakta yang bisa mengubah cara kamu melihat semuanya. Subscribe sekarang, biar kamu nggak ketinggalan.